Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haris, selaku guru geografi kelas 10 MIPA B. Perkenalkan, nama saya Wiazara Mulia Putri, bersama rekan kelompok saya, Alida Zevanya Lazuardi, absen pertama, Aldo Cahyanugra, absen 2, Antonia Benyamin Donda Sirait, absen 3, Davina Azahra, absen 10, dan Ti Septiani Hapsari, absen 11, dan Muhammad Riki, absen 27. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang pengertian peta dan komponen peta. Selanjutnya, pengertian tentang peta akan dijelaskan oleh Al Rido Zevanya Lazuardi. Untuk Rido dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Apa itu peta? Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah suatu gambaran yang skala pada medium yang datar, memiliki kenampakan nyata dan abstrak yang telah dipilih sebelumnya, dan berada dalam hubungan dengan permukaan bumi atau benda langit yang lain. Menurut Erwin Raiz, peta merupakan gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Menurut Aryono Wirhandito, peta adalah gambaran-gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu dan digambarkan pada bidang datar dengan sistem proyeksi tertentu. Selanjutnya, pengertian peta akan disampaikan oleh Aldo. Untuk Aldo dipersilakan untuk menyampaikannya. Menurut Bakosud Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, peta merupakan wahana bagi penyimpan dan penyajian data kondisi lingkungan, menjadi sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Peta juga menjadi representasi melalui gambar suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukiman, dan denah. Pengertian peta dapat kita simpulan bahwa peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambar dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala. Supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca, peta harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Ada beberapa komponen peta seperti judul, petunjuk arah, legenda, skala peta, simbol, inset, warna peta, garis tepi, sumber peta, dan tahun pembuatan. Judul peta. Judul peta adalah bagian dari kelengkapan peta yang berada pada posisi atas pada peta yang menunjukkan keberadaan peta tersebut. Peta harus memiliki judul. Tujuannya untuk menjelaskan jenis peta. Judul biasanya terletak di atas gambar. Judul peta umumnya memuat informasi yang ada dalam sebuah peta. Peran judul peta sangat penting sebab ia hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Maka itu, judul peta perlu menggambarkan isi dan jenis peta. Judul itu biasanya ditulis menggunakan huruf kapital. Tunjuk arah.
Petunjuk arah sebagai salah satu petunjuk komponen kelengkapan pada peta merupakan komponen yang harus ada dalam sebuah peta. Petunjuk arah biasanya berada pada bagian ruang kosong di peta. Petunjuk arah berisi simbol arah mata angin. Tujuannya untuk mengetahui arah pada peta seperti utara, selatan, timur, dan barat. Legenda. Legenda adalah salah satu bagian dalam peta. Legenda merupakan sebuah daftar atau tabel yang menunjukkan simbol-simbol atau tanda-tanda konvensional yang digunakan di dalam peta. Di dalam penggunaan simbol dalam legenda juga diberikan warna dan deskripsi. Legenda kerap ditaruh di sebelah kanan tengah pada sebuah peta. Skala peta. Skala peta adalah satu keterangan dalam peta selain mata angin dan simbol-simbol lainnya yang bermanfaat untuk mempermudah membaca informasi pada peta. Skala peta adalah angka perbandingan jarak di peta dengan jarak datar sebenarnya di lapangan atau permukaan bumi. Skala peta dibagi menjadi 3, yaitu skala angka. Skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contohnya, 1:20.000. Artinya, 1 cm mewakili 200 meter. 1:3000, artinya 1 cm mewakili 30 meter. Simbol. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol titik pada peta bisa beragam bentuknya. Simbol titik bisa berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Inset. Inset adalah peta kecil yang disisipkan di peta utama. Macam-macam inset selang lain. Inset petunjuk lokasi berfungsi menunjukkan letak kawasan yang belum dikenali. Inset penjelas berfungsi untuk memperbesar kawasan yang dianggap penting. Warna peta dipakai untuk membedakan kenampakan atau objek di permukaan bumi, memberi mutu atau kuantitas simbol di peta, dan untuk kepentingan estetika peta. Dalam peta, ada beberapa warna yang sering digunakan. Warna ini tidak hanya untuk menarik perhatian pembaca, tetapi juga untuk menggambarkan hal lainnya, misalnya dari segi ketinggian, dataran, atau kedalaman laut, dan lain-lain. Selanjutnya garis tepi. Garis tepi pada sebuah peta ialah batas-batas pinggir gambar peta. Garis tepi dapat berfungsi untuk menuliskan angka-angka derajat astronomis yang menunjukkan lokasi suatu daerah. Sumber peta. Sumber peta berfungsi menjelaskan keakuratan peta. Isinya berupa keterangan sumber data yang digunakan. Dan yang terakhir, tahun pembuatan. Tahun pembuatan peta dicantumkan agar penggunanya tahu kapan tahun dibuatnya peta, sehingga pengguna peta mengetahui apakah peta masih layak untuk digunakan atau tidak, khususnya untuk peta tematik yang sifat datanya bisa berubah. Selanjutnya, tujuan dan fungsi peta akan disampaikan oleh Davina Zahra. Tujuan-tujuan dari pembuatan peta. Tujuan-tujuan dari pembuatan peta.
Tujuan-tujuan dari pembuatan peta ialah menyimpan data-data yang ada di permukiman bumi, menganalisis data-data spasial seperti perhitungan volume, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan permukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya, dan membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan, untuk analisis data spasial, membantu dalam pembuatan suatu desain, dan yang terakhir ialah komunikasi informasi ruang. Adapun fungsi-fungsi dari pembuatan peta. Fungsi-fungsi dari pembuatan peta ialah untuk memperlihatkan luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti, dan yang terakhir ialah menyajikan informasi keuangan. Setelah paparan materi yang kami sampaikan tadi, akan dibuka sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan akan disampaikan oleh Devina. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan pengertian peta menurut Erwin Reis. Ada yang mau menjawab? Sebutkan nama dan kelompok dari kelompok berapa ya? Uma dari kelompok 4 mau jawab. Oke. Menurut Erwin Reis tuh peta, pengertian peta tuh merupakan gambar konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakan jika dilihat dari atas, dengan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Oke, benar. Pertanyaan kedua, sebutkan fungsi peta. Ada yang mau menjawab? Sebutkan nama dan kelompok. Saya mau jawab. Oke, Lintang. Lintang dari kelompok 3. Fungsi peta ada 4, yaitu pertama untuk memperlihatkan luas, jarak, dan arah suatu tempat. Habis itu yang kedua ada untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti gunung, negara, benua, sungai. Yang ketiga ada membantu peneliti sebelum melakukan survei. Habis itu yang terakhir ada menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Iya, benar. Makasih, Lintang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Ada yang mau menjawab? Ada 3 hal penting yang terkait dengan peta. Dengan peta, apa saja itu? Ada yang mau menjawab? Mungkin dari sebutin nama dan kelompok. Mungkin saya bisa jawab. Cikwita dari kelompok 2. Oke, Cika. Hal penting terkait dengan peta yang pertama ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Yang kedua ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Yang ketiga ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Oke, Cika, makasih. Selanjutnya, pertanyaan keempat, sebutkan skala 1.250 sampai 1.500 pada skala tersebut termasuk golongan apakah skala tersebut. Mungkin ada yang bisa ngejawab, sebutin nama dan kelompok berapa. Mungkin aku bisa jawab. Bunga dari kelompok 5. Skala 1:250.000 sampai 1.500.000 itu peta skala sedang. Termasuk peta skala sedang. Oke, jawabannya benar. Makasih ya, Bunga. Selanjutnya sesi tanya jawab dari kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya?
Saya boleh bertanya nggak ke kelompok 1? Silahkan. Lintang dari kelompok 3 ya. Kan tadi kan Iya. peta kan ada legenda sama simbol ya. Apa yang ngebedain fungsi legenda sama simbol? Makasih. Oke, baik. Fungsi yang membedakan legenda dan simbol itu, legenda merupakan simbol-simbol untuk mempermudah, sedangkan simbol berfungsi untuk menggambarkan penampakan yang ada di permukaan bumi. Oke, saya udah paham. Makasih. Ya. Saya boleh tanya? Iya. Kan ada pengertian menurut Bakon Suranal. Nah, apa perbedaan dengan pengertian peta yang lainnya? Yang membedakan pengertian peta menurut Boku Surtanal adalah peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan. Jadi di sini peta menjadi sumber informasi bagi perencana dan pengambilan keputusan pada tahap dan tingkat pengembangan. Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Kalau dari saya sudah tidak ada. Sudah cukup sih. Iya, sudah cukup. Oke, jadi kesimpulan untuk presentasi dari kelompok 1 adalah kami telah menjelaskan dari pengertian peta, komponen-komponen peta, dan tujuan serta fungsi dari peta. Dan untuk pertanyaan yang disampaikan sudah bisa dijawab dengan baik juga oleh kelompok lain, dan kelompok lain sudah ada yang ingin bertanya ke kelompok kami. Sekian presentasinya kami sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri Zoom meeting ini, kita foto sebentar dulu ya, untuk kita dokumentasi sebentar, supaya ada bukti ke Pak Hafad. Jangan lupa bikin rangkuman ya. Semuanya nyalain kameranya ya. Oke, kita langsung foto aja ya. Slide 1, semuanya siap, senyum. 3, 2, 1. Tunggu. Tunggu sebentar ya. Oke, slide 2, semuanya siap. Senyum. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih ya. Makasih semua. Jangan lupa bikin rangkuman. Ini langsung stop record. Terima kasih semua. Maaf semuanya.